Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita. Kita mengambil waktu bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih dan setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Allah mengasihi kita. Bahkan Dia menjadikan kita biji matanya. Dia menuntun hidup kita dan memberi rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Sungguh kasih setiamu
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih kami masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah kami masing-masing melalui ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan niat hati kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami agar kami dapat berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari yang bahagia adalah hari di mana Kristus yang mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita bebas dari dosa. Hati kita menjadi tenang dan senang. Hari yang tidak kita lupakan, Ia yang membasuh semua dosa kita. Hari yang bahagia. Bersamanya dengan Tuhan tak terpisah. Maria bahagia yang membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa hari yang tak ku lupakan. Maria bahagia yang membasuh semua dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita datang di hadapan Tuhan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari jemaat kita pribadi lepas pribadi, kita datang di hadapan Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengampun, kami datang di hadirat-Mu untuk memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami
Tetapi kami kerap kali tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk menjadi saksi-Mu. Kami seringkali berlaku jahat di mata Tuhan. Kami merasa lebih baik daripada orang lain. Kami sering iri hati dan berprasangka buruk. Bahkan kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Di dalam perkataan, tingkah laku dan pikiran kami seringkali tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Hapuskanlah pelanggaran kami ya Tuhan. Dan dengan penuh penyesalan kami datang dan bertobat. Memohon pengampunan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang senang adalah ketika Kristus menjadi kepalanya. Ketika suami dan istri saling mengasihi, dan ketika keluarga memegang satu iman. Keluarga yang senang adalah ketika anak-anak dapat menerima rahmat tuntunanmu dan selalu ingat akan anugerah. Itulah keluarga senang. Mari bersama dengan gereja sepanjang abad dan umat yang percaya kepada Tuhan, dengan tegas kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sylvia Suherman, mari kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu air. Demikian jiwa kita rindu akan firman-Nya.
segalanya bagiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari pertama di dalam minggu ini, saudara dan saya diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari saudara sebelum kita bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini, sekali lagi kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami, yang kami kasihi, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur juga untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang pada hari ini juga sedang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mohon biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia, kelemahan dia. Pakailah dia untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam masa pandemi ini yang kita mulai di awal tahun ini sekitar bulan Maret, saudara dan saya mengalami satu kondisi kehidupan yang sangat berbeda. Saudara, di awal daripada masa pandemi ini, kita sering mendengarkan akan istilah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun dari rumah. 3 kata tersebut, belajar, bekerja, dan juga beribadah dari rumah. Nah saudara, bagi sebagian orang, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena mereka mengatakan bahwa, wah ini kesempatan, kita bisa berkumpul, bertemu dengan anggota keluarga kita dengan lebih lama lagi dibandingkan dengan biasanya. Tapi saudara, ada sebagian orang lagi yang mengatakan, wah ini bukan satu hal yang mudah bagi kami. Apalagi kalau saudara dan saya itu punya anak-anak kecil di rumah. Mereka pun sedang belajar dari rumah. Nah saudara, di dalam 2 sikap ini, lebih suka atau lebih tidak suka, di mana saudara dan saya ada, saudara, satu kesempatan untuk kita melihat ada waktu lebih banyak untuk saya bersama-sama dengan orang-orang yang saya kasihi. Nah, di dalam konteks work from home, study at home, and worship at home ini, saudara, apa yang kita bisa pelajari daripada kebenaran firman Tuhan? Pada hari ini kita akan belajar dari relasi antara Paulus dengan Timotius. Nah saudara, mari coba kita membuka di dalam 2 Timotius. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, saya akan membacakan bagi saudara beberapa bagian daripada surat ini. Nah saya juga mengajak pada saudara untuk mari saudara, sebagai orang tua, saudara dan saya kemudian belajar daripada 2 surat Paulus ini. 1 Timotius dan 2 Timotius. Kenapa saudara? Mari kita mulai dengan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara, Paulus kemudian mengatakan demikian kepada Timotius. Dia sampaikan bahwa kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kemudian pasal yang kedua ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Saudara, di dalam 2 ayat ini, Paulus kemudian menyapa Timotius sebagai anakku. Saudara, Timotius bukanlah anak kandungnya, tetapi Paulus menyapanya dengan sebutan anakku. Saudara, ini adalah hal yang umum saudara di dalam masyarakat pada masa tersebut. Saudara, ungkapan anak yang diucapkan oleh seorang guru kepada muridnya, ini menunjukkan ada satu hal yang terjadi, saudara. Saudara, hal itu adalah peran daripada guru yang kemudian memupuk kebenaran dan membentuk karakter daripada murid. Di dalam bagian ini dikatakan, anakku yang kekasih. Itu mengingatkan kepada kita juga akan peran daripada orang tua kepada anak. Sudah, peran daripada orang tua kepada anak adalah peran yang tadi saya katakan, memupuk kebenaran dan juga membentuk akan karakter. Sudah, di dalam masa pandemi ini, ketika saudara dan saya tidak bisa membawa anak-anak kita ke sekolah untuk mereka dididik oleh guru, saudara, ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali pada peran kita sesungguhnya, yaitu peran orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Saudara, peran itu yang utama adalah ada pada orang tua. Jangan peran itu kemudian kita berikan kepada orang lain. Saudara, di dalam masa pandemi ini, ambil kembali peran tersebut, saudara. Ini kesempatan bagi setiap saudara yang punya anak-anak ini untuk mendidik. Nah, sampai di sini saudara, apakah mendidik itu hanya terjadi antara orang tua dengan anak ketika anak itu masih belia ataupun sampai kepada remaja? Usia daripada Timotius pada waktu dia menerima akan surat ini bisa kira-kira lebih dari 30 tahun. Berkisar 30 tahun lebih, saudara. Sudah mungkin ada di antara kita yang sudah berusia 30 tahun, saudara. Dan kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang dewasa. Sungguhkah kita masih perlu belajar dari orang lain atau dari orang tua kita? Tapi saudara, kenyataannya adalah, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia pasti belajar dari orang lain. Di dalam usia apapun juga dia. Saudara, baik itu waktu kita belia, waktu kita itu anak, waktu kita itu remaja, waktu itu kita itu pemuda, bahkan di dalam usia dewasa. Saudara, saya belajar dari orang lain. Nah saudara, Allah membuat sebuah sistem keluarga di mana anggota daripada keluarga itu belajar daripada anggota keluarga yang telah melewati masa-masa yang kita belum lewati. Jadi dengan kata lain saudara, namanya mengajar anak ini tidak terbatasi oleh usia-usia tertentu. Setiap kita itu akan menjadi orang yang belajar dan kemudian di dalam usia-usia tertentu kita pun menjadi pengajar bagi generasi yang berikutnya. Nah saudara, ini yang perlu kita ingat. Setiap kita ini adalah orang yang belajar dan menjadi pengajar di dalam titik-titik di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita pelajari di dalam 2 ayat ini, saudara? Saudara, setelah dia katakan anakku di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua, kemudian Paulus mengatakan begini, anakku yang kekasih. Kasih. Saudara, kasih itu menjadi titik awal berangkat di dalam relasi yang ada ini, saudara. Saudara, Alkitab itu sangat kaya berbicara
tentang kasih, saudara. Dan Alkitab menunjukkan dengan jelas kepada kita, saudara, bahwa relasi yang baik, relasi yang kaya itu, kalau relasi itu didasari oleh kasih. Namun saudara, Alkitab juga menunjukkan kepada kita, sebagai manusia yang berdosa, saudara dan saya itu mengalami kesulitan untuk bisa mengasihi. Oleh karena itu, kita juga melihat di dalam Alkitab, kasih itu bisa terjadi ketika pertama kali kita melihat bahwa kita dan Allah itu punya relasi kasih terlebih dahulu. Ketika saudara dan saya punya relasi kasih dengan Allah, maka dari itu kemudian saudara dan saya bisa mengasihi orang lain. Nah saudara, kasih kepada Allah itu menjadi yang utama saudara. Yang paling pertama. Nah saudara, ketika kita mengajarkan kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita saudara, kita juga akan melihat bahwa di dalam Alkitab ketika bicara tentang kasih, itu bukan bicara tentang kita kemudian memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Tidak, saudara. Tetapi itu berbicara tentang bagaimanakah orang tua yang tahu kebutuhan anak yang kemudian memberikan akan kebutuhan tersebut. Sudah ada kalanya anak itu merasa bahwa dia butuh segala sesuatunya. Tetapi sebetulnya dia itu belum membutuhkannya. Sebagai contoh saudara kita melihat pada zaman sekarang ini, kita melihat anak-anak itu ingin bermain dengan gadget. Sejak daripada kecilnya saudara, sejak belia. Di dalam zaman yang sangat dikuasai oleh teknologi ini saudara dan saya melihat anak dari kecil itu kemudian merengek untuk bisa memainkan akan semua gadget-gadget yang ada. Tapi saudara, sebagai orang tua, saudara dan saya membutuhkan hikmat untuk tahu apakah benar ini yang dia butuhkan. Saudara, saya bertemu dengan keluarga-keluarga pada zaman sekarang ini. Orang-orang muda yang kemudian mendidik anak-anak mereka. Mereka sudah sekolah bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Yang kemudian begini saudara, mengambil keputusan-keputusan untuk mereka mengatakan yang namanya anak-anak kami itu hanya boleh menggunakan gadget-gadget ini di waktu tertentu yang sangat minimal. Khususnya anak-anak belia di bawah 5 tahun ini. Sedangkan waktu-waktu yang lain dilakukan dengan apa? Dengan bermain, berlarian, mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekeliling rumah, belajar dari hal-hal yang lain. Tidak melalui gadget. Kenapa saudara? Karena mereka kemudian mengamati dan mereka tahu yang dibutuhkan anak-anak ini bukan gadget, tetapi mengeksplorasi, kemudian mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, itu dapat mereka lakukan dengan apa? Dengan bermain, dengan melihat yang ada di sekeliling rumah mereka. Saudara, seberapa jauh saudara dan saya kemudian mengatakan, oh ya, saya tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada anak saya. Dan saya memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Walaupun mereka mengatakan mereka menginginkan akan yang lain. Tetapi saya tahu apa sebetulnya yang mereka butuhkan. Nah saudara, bicara tentang kebutuhan ini saudara, adakah saudara dan saya kemudian juga melihat ada satu kebutuhan yang paling penting di dalam kehidupan
daripada seorang manusia, saudara. Yaitu kebutuhan itu adalah kebutuhan relasi manusia ini dengan Allah. Relasi dengan Allah. Saudara, saya ingat dengan 3 orang pemuda yang saya temui pada waktu saya kuliah pertama kali di Amerika, saudara. Saudara, 3 pemuda-pemudi ini adalah kakak beradik. Kemudian saya mengamati di dalam kehidupan mereka di gereja. Saya melihat kecintaan mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka melibatkan diri di dalam kehidupan gereja. Kemudian saya berbincang-bincang dengan anak yang paling tua, saudara. Saya tanya kepada dia, kok kamu bisa sangat mengasihi Tuhan? Kemudian dia berhenti sebentar, dia berpikir, setelah itu dia mengatakan begini, saudara. Ini hal yang menarik yang bagi saya keluar dari seorang pemudi, saudara. Dia katakan begini, sebetulnya saya dari kecil itu tinggal terpisah dari orang tua. Jadi sejak kecil saya sudah sekolah di Singapura. Tetapi saya ingat sekali ketika saya lebih kecil lagi, ketika saya masih TK, sebelum saya pindah ke Singapura untuk belajar, saya ingat sekali tiap hari sebelum saya keluar dari rumah untuk pergi ke sekolah, papa saya itu pasti mendoakan saya, memberkati saya, menumpangkan tangannya di atas kepala saya, mengucapkan berkat, mendoakan saya. Kemudian dia katakan, menurut saya itulah yang membuat saya kemudian mencintai Tuhan. Sudah tentunya bukan dalam pengertian bahwa tindakan itu yang membuat orang kemudian mencintai Tuhan, saudara. Bukan, saudara. Bukan meletakkan tangan di atas kepala anak, itu yang membuat anak mencintai Tuhan, tidak. Tetapi lebih kepada ada satu kerinduan daripada orang tua untuk dapat memperkenalkan siapakah Allah dan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupannya, dan ia mau memperkenalkannya kepada anaknya sejak anaknya ini masih muda. Sudah saya ingat, saya pernah beberapa kali bertemu dengan mama daripada anak-anak ini, saudara. Karena papa dari anak-anak ini bekerja dan tidak mudah bagi dia untuk terus datang mengunjungi anak-anaknya. Tapi saya ingat sekali, saudara, saya bertemu dengan sesosok ibu yang sederhana, yang selalu tersenyum, yang dari wajahnya saya bisa melihat betapa anak-anaknya itu mengasihi mamanya yang mengasihi mereka ini. Saudara, kasih yang diawali dari relasi seseorang dengan Allah yang memungkinkan dia untuk mengasihi orang lain, termasuk anak-anaknya. Saudara, sekarang ini ketika saudara beribadah di rumah, mari saudara melihat anggota keluarga saudara. Mari saudara perhatikan suami ataupun istri saudara. Mari saudara perhatikan anak-anak saudara. Mari pandang mereka dengan pandangan yang mengasihi mereka. Yang seakan-akan saudara ingin mengatakan, aku mengasihi kamu karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi aku. Nah saudara, kalau misalnya saudara dan saya lihat di dalam 2 surat daripada Paulus kepada Timotius, ada satu hal yang menarik saudara. Yaitu mari coba kita lihat ya di dalam 1 Timotius pasal yang pertama saudara. Saudara membalik beberapa halaman daripada Alkitab saudara dari tempat tadi 2 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama, kalau saudara dan saya
membaca mulai ayatnya yang ke-14, saudara. Di situ dituliskan demikian. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 1 Timotius. Mari coba kita lihat di dalam 2 Timotius, saudara. 2 Timotius pasal yang pertama, sekali lagi pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Paulus menuliskan demikian kepada Timotius. Dialah, yaitu Kristus, yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, apa yang saya ingin mengajak saudara untuk melihat, saudara? Saudara, di dalam 2 surat ini, saudara Paulus, sekali lagi saudara, yang tadi saya katakan, ini surat ditujukan kepada Timotius yang sudah mengenal Paulus, tadi saya katakan 14 tahun. Yang sudah tahu akan isi Injil. Yang sudah tahu akan isi kebenaran Injil. Dan itu juga yang dia lakukan. Dia beritakan sebagai Timotius. Tapi menariknya saudara, di dalam 2 surat ini, ketika Paulus menuliskannya kepada Timotius, setiap kali dia menuliskannya, dia menuliskan kembali akan berita Injil itu. Akan berita anugerah itu, saudara. Mungkin kita akan berpikir, bukankah Timotius sudah tahu? Dan usianya sudah 30 tahun, saudara. Saudara dan saya adalah manusia berdosa, saudara. Sebagai manusia yang berdosa, kita itu baru selalu diingatkan akan berita Injil tersebut. Selain itu, saudara, kalau melihat seperti apakah manusia ini, saudara, seorang yang memberitakan, yang menyampaikan keluar daripada dirinya, daripada hidupnya, saudara, itu sebetulnya adalah waktu di mana seorang itu kemudian mengingat kembali, siapakah saya? Makanya kalau saudara dan saya melihat di dalam 1 Timotius ini, saudara Paulus mengatakan, aku ini yang paling berdosa. Ketika dia menuliskannya kepada Timotius, sekali lagi, di usianya yang renta, 60 tahun lebih, dia kembali diingatkan akan kasih anugerah Allah kepada dirinya, manusia berdosa itu. Itu yang kemudian mengobarkan kembali akan kasihnya kepada Allah. Saudara, dalam 2 Timotius dia katakan, bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita, apa yang baik dari kita, bukan, tetapi karena kasih karunia daripada Allah. Seorang yang mengatakan, itu kembali dia diingatkan apa artinya daripada Injil. Jadi saudara, ketika seorang itu mengajarkan, ketika seorang itu menceritakan pengalaman Injilnya, itu berarti orang itu kembali diingatkan. Orang itu kembali merefleksikan
Nah saudara sebagai orang tua, bukan berarti begini saudara, tiap hari saudara dan saya kemudian menceritakan tentang Injil. Tidak saudara. Tetapi saudara, ada waktu-waktu di dalam kita berinteraksi dengan anak, mengajarkan kepada anak. Kita kemudian menceritakan, mengisahkan akan berita Injil itu kepada anak-anak kita. Kita mengatakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupanku. Siapakah aku sebelum aku mengenal Allah, sebelum aku ada di dalam Kristus. Sehingga mereka dapat mengerti, mereka dapat melihat di dalam kehidupan kita. Sungguh ada Allah yang bekerja, yang sudah mengasihi orang tuaku. Dan orang tuaku ada sebagaimana mereka ada sekarang. Aku dapat melihat kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, ini sebetulnya adalah satu kesempatan saudara dan saya untuk melakukan peran kita. Saudara, di masa-masa seperti sekarang ini, saudara dan saya tidak diburu-buru pada pagi hari. Untuk semuanya pergi melakukan segala aktivitas atau anak mesti mandi untuk pergi ke sekolah. Sekarang sekolah dilakukan di rumah, saudara. Jadi saudara, bagaimana kalau saudara memulai hari dengan mengajak, ayo mari anak-anakku, mari keluargaku, kita mulai dengan Tuhan. Saudara, di awal tadi, saya menyapa dengan saudara dengan mengatakan bersyukur di hari pertama minggu ini, kita memulainya dengan datang kepada Tuhan. Saudara, hari Minggu adalah hari pertama daripada satu minggu ini, saudara. Nah, bagaimana kalau misalnya saudara dan saya juga memulai hari, bukan hanya minggu, tetapi hari, dengan datang kepada Tuhan bersama-sama. Awalnya memang agak canggung, saudara. Kenapa? Karena kita tidak biasa, saudara. Canggung, oke. Tapi mari kita lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga kita, membaca bagian firman Tuhan, kemudian berdoa dan men-sharingkan apa yang menjadi kesukaan, sukacita, ataupun hal-hal yang akan kita doakan bersama, saudara. Nah, kemudian mungkin ada di antara saudara yang mengatakan begini, tapi ya, dengan anak-anak zaman sekarang ini ya, kok kayaknya saya itu gak bisa mengajarkan mereka ya. Mereka itu lebih pintar. Mereka itu sudah menggunakan gadget dan sebagainya. Apakah memang ya saya ini masih bisa mengajar untuk anak-anak yang disebut dengan zaman now ini? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Mari kita membaca 2 Timotius pasal yang ketiga. Karena waktu saya tidak dapat membaca keseluruhannya, tetapi saya minta saudara untuk memperhatikan di dalam pasal yang ketiga ini. Saudara, pasal yang ketiga ini dimulai dengan begini, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, saudara. Dan kalau saudara membaca semua bagian ini, saudara akan mengatakan bahwa ya, itu gambarannya daripada masa sekarang ini. Inilah masa-masa akhir ini. Salah satu gambarannya, saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua
dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, bukankah itu adalah gambaran pada zaman sekarang ini, saudara? Itu realita pada masa sekarang ini. Dan itu sudah dituliskan oleh Paulus jauh-jauh hari. Saudara, apa jawaban daripada Paulus kepada Timotius ketika menghadapi masa yang seperti ini? Saudara, ketika Paulus menuliskannya kepada Timotius, hari-hari yang sukar, dan sebetulnya saudara, kalau kita mau melihat, membaca daripada Alkitab, mulai daripada kejatuhan manusia, saudara dan saya akan melihat bahwa benar apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini, di bawah, di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Nah, terhadap kondisi-kondisi yang seperti ini, apa jawabannya, saudara? Mari coba saudara kita melihat di dalam bagian berikutnya, ayat yang ke-10, saudara. Terhadap kondisi yang seperti ini, kemudian Paulus mengatakan demikian kepada Timotius, ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi dengan kata lain saudara, walaupun kondisi dunia ini seperti ini, ada satu yang perlu dilakukan oleh para pengajar ini, oleh para orang tua ini kepada anak-anaknya. Yaitu mereka tetap mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi bukan hanya menyampaikannya saja, tetapi juga menghidupinya. Di dalam ayat ini ada begitu banyak saudara. Yang kalau misalnya saudara dan saya memperhatikan, lebih banyak bicara tentang bukan hanya yang disampaikan oleh si aku itu, tetapi juga terlebih yang dihidupi oleh si aku itu. Dan saudara, bukan hanya di dalam ayat ini saudara. Kalau saudara dan saya lihat di dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Nah, bagian terakhir ini saudara. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang Paulus katakan adalah ingat orangnya. Bukan hanya pengajarannya, tetapi orangnya. Seperti apakah dia dan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Sudah benar saudara, di dalam masa sekarang ini mungkin ini adalah satu masa yang tidak kita lihat sebelumnya. Biasanya waktu kita masih kecil sebagai orang tua, kita melihat bahwa anak bergantung kepada orang tuanya. Belajar sesuatu dari orang tuanya di dalam melakukan banyak hal. Tetapi baru di zaman ini saudara, orang tua belajar dari anaknya untuk bisa melakukan banyak hal. Misalnya saudara ingin membeli sesuatu online. Karena pada masa pandemi seperti ini tidak bisa melakukan pembelian langsung, saudara harus melakukan dengan online. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Anak kita yang lebih tahu memberitahukan ini caranya. Bahkan anak kita yang bisa memberitahukan ini lebih murah. Atau saudara, dengan gadget kita ini, mungkin kita akan mengatakan, saya itu tidak tahu bagaimana caranya
untuk menggunakan WA. Anak saya yang menggunakannya. Anak saya yang memberitahukannya. Segala macam ada istilah-istilah yang mereka berikan. Dan ketika kita tanya kepada anak kita, kemudian anak kita tidak sabaran dengan kita. Benar, saudara. Mungkin itu membuat kita merasa, apakah saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya? Saudara, media, tadi yang saya katakan, media, gadget itu hanya media. Dan yang mereka, anak-anak kita itu lihat adalah informasi lewat media. Tapi saudara, di dalam kehidupan manusia, yang dibutuhkan manusia itu adalah belajar tentang kehidupan itu sendiri. Saudara, belajar tentang kehidupan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mereka perlu belajar dari mana? Dari contoh real yang ada di depan mereka. Para orang tua ini. Sudah mari saudara, ambil kesempatan ini untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan. Salah satunya saudara, tentang iman saudara. Tadi kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-10, Paulus mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti, salah satunya dia katakan, imanku. Dan kalau saudara membaca di dalam bagian sebelumnya saudara, di dalam pasal yang pertama, dia menuliskan demikian kepada Timotius. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kesulitannya, masalahnya, dan saudara ketika dia menuliskan surat ini, dia itu ada di penjara. Dan waktu-waktu masa akhir hidupnya ini sudah menjelang saudara. Tetapi dia dengan satu keyakinan penuh dan dia tuliskan. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan merasakan ada seorang Paulus yang mengatakan kepada anak yang kekasihnya ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Allah yang kupercaya itu akan memelihara hidupku sampai kepada akhirnya. Saudara, di dalam masa pandemi ini, banyak orang yang kemudian merasa khawatir, saudara, akan apa yang ada di depannya. Tidak tahu seperti apa yang di depannya ini. Dengan kondisi yang ada sekarang, ekonomi yang ada sekarang, ada yang mungkin kemudian sudah tidak bekerja lagi. Berpikir bagaimana. Saudara, dalam masa-masa seperti ini, adakah saudara kemudian menyaksikan kepada anak-anak kita, menunjukkan kepada anak-anak kita di rumah kita, dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita bersama-sama bersatu, beriman kepada Tuhan, dan men-sharingkan kepada anak-anak kita apa artinya percaya kepada Tuhan. Saudara, itu bekal yang paling penting dalam hidup mereka. Untuk mereka menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara, mereka mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, informasi yang lebih banyak. Nanti mungkin mereka menjadi seorang yang punya keterampilan, skill yang lebih baik daripada kita. Itu yang kita harapkan sebagai orang tua. Tapi saudara, kita berharap bahwa di dalam kehidupan mereka selanjutnya ini, mereka kemudian akan selalu mengingat, di dalam kondisi apapun juga,
di dalam keberhasilan apapun juga, atau kesulitan apapun juga, ada satu yang aku tahu, yaitu aku sejak kecil sudah belajar percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan inilah yang aku hidupi sekarang ini. Untuk aku bisa sampaikan kepada anakku yang berikutnya. Saudara, saya belajar tentang iman dari mama saya, saudara. Dia adalah seorang yang sederhana. Tetapi dia banyak menceritakan tentang pengalaman imannya. Dia mengatakan kalau mama mau memulai usaha tertentu, mama akan berdoa dulu kepada Tuhan. Satu kali dia usaha telur asin, saudara. Dia tidak mau membuat telur asin, tetapi dia mau menjual telur asin dengan resep yang dia sudah miliki. Kemudian dia selalu mengatakan kepada orang, dan dia juga menceritakannya kepada saya, bahwa sebelum pergi ke Kerawang, waktu itu dia mencari di sana, saya doa dulu, minta Tuhan tolong pimpin. Sampai di sana, kemudian saya bertemu dengan Bapak Beca. Saya cuma tanya, Pak, di sini yang jual telur asin itu di mana? Kemudian Bapak Beca ini menunjukkan kepada saya ada satu rumah. Nah, di situ saya bertanya apa dan bagaimana mereka membuat telur asin itu. Kok ya bisa sama persis seperti resep yang saya miliki. Saudara, dia selalu mengatakan Allah yang menolong dia. Allah yang memberikan hikmat kepada dia. Dan saya belajar dari dia. Saudara, itu cerita yang sering kali saya juga sampaikan kepada orang lain. Karena dari situ saya belajar tentang iman kepada Tuhan. Saudara, ada kisah-kisah yang saudara sebetulnya alami di dalam kehidupan saudara. Mari saudara, di dalam masa ini, berikan waktu untuk keluarga saudara bersama-sama, berbagi cerita. Ada cerita apa? Nanti setelah selesai ibadah ini, sudah setelah kita menyanyikan amin, mari saudara, saya mengajak saudara khususnya para orang tua, mari bercerita. Cerita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita itu mengenali, mengetahui, dan belajar percaya kepada Tuhan. Dan mari saudara, di dalam keseharian saudara, saudara dan saya juga belajar menghidupi akan kebenaran itu. Sehingga anak-anak kita juga mengatakan, wow, benar apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam masa yang tidak mudah ini, tolonglah akan setiap kami. Engkau tahu kami ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau tahu akan kesulitan masalah yang sedang kami hadapi. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam masa kami bisa berelasi lama dengan anggota keluarga kami. Inilah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Inilah kesempatan bagi kami untuk membagikan kehidupan kami dengan anak-anak kami. Pakailah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar melalui hamba-Nya. Biarlah kita meresponi dan melakukannya.
Mari kita bersama-sama, kita akan meresponi firman Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa yang kekal sambil mempersiapkan hati kita memasuki doa syafaat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam iman untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita terus mendukung di dalam doa untuk keluarga Ibu Leli yang masih menjalani masa karantina, supaya mereka tetap sehat dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Demikian kita berdoa juga untuk jemaat kita di GKI Anugerah Probolinggo ini. Yang kedua, berdoa untuk para penata layan dalam gereja, khususnya dalam mempersiapkan seluruh ibadah, supaya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan fisik. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang ulang tahun dalam minggu ini. Kita berdoa untuk Ibu Paul, Ibu Jelawati, Saudari Laura, Michael Liman, dan juga Michael Renaldi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menolong dan memimpin di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua jemaat-Mu. Kami berdoa pada saat ini secara khusus untuk keluarga dari Ibu Leli yang masih harus menjalani masa karantina dan juga yang dirawat di rumah sakit, supaya mereka tetap sehat dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Kami terus berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, sekalipun mereka pada saat ini berada di rumah karantina ataupun berada di rumah sakit, jadikan rumah karantina itu rumah pengharapan ya Tuhan bagi keluarga Ibu Leli dan anak-anaknya. Biarlah tetap memandang kepada Tuhan, bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat yang Tuhan boleh nyatakan. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah keluarga ini, dan biarlah Tuhan boleh menolong melalui para dokter yang menangani, melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati Ibu Leli bersama dengan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Anugerah Probolinggo. Tuhan juga lindungi dan tolong jauhkan dari segala mara bahaya dan juga virus-virus corona yang ada pada saat ini yang sedang merajalela. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para penata layan dalam gereja ini ya Tuhan, khususnya mempersiapkan ibadah yang melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan secara fisik. Kami boleh kuat, penata layan boleh tetap semangat ya Tuhan di dalam melayani Tuhan. Meskipun kami tahu kami penuh dengan pengorbanan, yaitu berkorban untuk waktu dan tenaga. Tetapi biarlah kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk Ibu Paul, Ibu Jelawati, Saudari Laura, Michael Liman, dan juga Michael Renaldi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati setiap yang diinginkan, yang mereka harapkan. Kami rindu supaya Tuhan juga boleh memberkati kehidupan iman mereka. Secara khusus mereka yang duduk di bangku sekolah. Tuhan, walaupun saat ini mereka harus belajar di rumah, tetapi biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada setiap anak-anak-Mu, memberkati masa depan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kami memohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima, mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menaikkan pujian.
bagi Yesus Tuhanku, dan firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Malaiki 3 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Malaiki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan menaikkan pujian bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Tanganku serahkan bagi Yesus, tiap langkah hidupku, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku samakan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku, dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena kami tahu di dalam kehidupan kami Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, walaupun di tengah kondisi pandemik pada saat ini kami tidak merasa kekurangan sedikit pun. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Maka sebagai bentuk rasa syukur kami datang kepadamu. Kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu. Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaatmu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaatmu, baik di dalam usaha pekerjaan mereka, memberkati di dalam kesehatan, dan memberkati di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, dan terimalah karena kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Jemaat GKI Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-16 di mana kita beribadah di rumah secara online. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dan menikmati peribadahan ini dengan penuh hikmat bersama seluruh anggota keluarga masing-masing. Saat ini kami akan membacakan warta gereja tanggal 12 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sylvia Suherman yang telah menyampaikan firman Tuhan di GKI Anugerah Probolinggo. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya sebagai dosen di saat. Yang kedua,
Gereja Kristen Anugerah Probolinggo masih melaksanakan ibadah hari Minggu serta persekutuan-persekutuan secara online. Yang ketiga, rencana GK Anugerah Probolinggo untuk mengadakan ibadah secara offline pada tanggal 19 Juli 2020 terpaksa kami tunda pelaksanaannya mengingat adanya lonjakan peningkatan jumlah yang terpapar COVID-19 atau corona baru-baru ini. Penundaan ini berlaku sampai kami putuskan pada waktu yang tepat dan kita akan kembali beribadah di gedung gereja. Atas pengumuman yang telah kami sampaikan sebelumnya, majelis hamba Tuhan meminta maaf. Warta yang keempat, warta mengenai persembahan. Persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, baik itu persembahan syukur, perpuluhan, diakonia maupun untuk pemeliharaan, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di kantor TU saat jam kerja Selasa sampai Sabtu. Atau melalui transfer rekening BCA dengan nomor 0397707770 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo. Bisa juga melalui GoPay dengan nomor HP 081252481200 atas nama Lani Sugianto, yaitu Majelis Bendahara. Atau bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk, dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU Gereja pada jam kerja. Warta yang selanjutnya, bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alfons Sakul dengan nomor HP atau WA yaitu 0811337151. Warta yang terakhir, jemaat supaya tetap jaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus corona. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah cuci tangan dan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan ditutup dengan Amin Song. Untuk doa berkat kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Peter Sakul. Sidang jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.